memutar gagang pintu kamar dengan cepat dan... Astagfirullahaladzim, saha maneh, siapa kamu? Aku terlonjak kaget, dadaku berdegup kencang saat mendapati ada sosok laki-laki di dalam kamarku yang ukurannya hanya 2 kali 3 meter ini. Dia yang tadinya berdiri membelakangiku, kini berbalik menatapku karena suara teriakan yang lantang dari bibirku. Rani, ada apa? Ibu datang dan langsung masuk ke dalam kamarku. Ada penyusup, Bu. Pencuri kayaknya, ujarku, langsung menghampiri dan memegang lengan ibu dengan sebelah tangan. Sedangkan tangan satunya lagi menempel pada dada yang naik turun akibat rasa kaget dan juga takut. Oh, tidak apa-apa Rani, dia bukan pencuri atau penyusup. Dia Raka, mau numpang sholat di sini. Aku memindai penampilan pria itu dari atas hingga bawah. Baru aku sadari jika dia tengah memakai sarung dengan berdiri di atas sajadah. Raka siap. Sudah, nak Raka lanjutkan sholatnya. Rani, ikut ibu keluar. Tidak ibu, seraya menarik tanganku sebelum aku menyelesaikan ucapanku. Ibu menutup pintu kamarku lalu membawaku keluar dari rumah. Kemudian kami masuk ke dalam bangunan kecil yang tak lain adalah warung kami. Aku mengambil 1 gelas air mineral kemasan, lalu duduk dan meminumnya setelah menancapkan sedotan. Kalau minum itu, duduk Rani, ibu berujar seraya menarik tanganku untuk duduk. Aku pun melakukan apa yang ibu perintahkan. Setelah selesai menghabiskan air minum, aku menarik napas dalam untuk menormalkan detak jantung yang masih bertalu-talu. Bu, yang tadi itu Nak Raka, anaknya Pak Maman, pemilik sawah yang di belakang rumah kita itu. Tadi dia ke sini mengantarkan ibunya mau ke sawah, dan bertepatan dengan itu suara azan asar berkumandang. Nah, dia minta izin untuk numpang sholat sama ibu. Karena kamar ibu berantakan, makanya ibu menyuruh dia sholat di kamar kamu. Begitu, tutur ibu menjelaskan tentang pria asing yang ada di ruang pribadiku. Aku mendengus kesal, rasanya ingin marah dan protes. Karena ibu mengizinkan seorang pria masuk ke dalam kamarku. Hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kenapa? Mau marah? Kesal sama ibu? Tanya ibu. Wanita parubaya yang semakin hari semakin cantik, tapi keriput itu membereskan barang dagangan yang tadi pagi aku bawa dari pasar. Kopi, rokok, serta cemilan dalam kemasan ia susun di tempat yang biasa. Sepertinya warung ibu pun baru saja buka, karena tadi pagi sampai tengah hari dia menjadi buruh kasar di sawah milik Pak Maman. Biasanya ibu akan diberikan upah 35.000 untuk bekerja dari jam 7 hingga azan zuhur berkumandang. Bukan marah sama ibu, tapi aku tadi kaget loh. Sampai ini jantung rasanya seperti loncat-loncat. Tanganku mulai bergerak membantu ibu membereskan barang belanjaan. Ya maaf, ibu kira kamu tidak akan datang. Gimana tadi pertemuan dengan calon ibu mertua? Sepertinya seru, sampai pulangnya aja sore begini. Dek, jantungku kembali berdenyut. Tanganku yang tengah menyusun mie instan langsung berhenti. Seraya melirik ibu, seraya menggigit bibir. Bingung, entah dari mana aku harus mengatakannya pada ibu. Rani, ibu nanya loh, ujar ibu lagi, membuatku seketika langsung duduk di samping ibu. Ibu mau tahu yang sebenarnya? Iya atuh, gimana? Apakah dia baik? Ibu kembali bertanya. Aku menarik napas dalam-dalam, siap untuk bercerita. Jadi, tadi aku kan udah ketemu sama ibunya Dimas, dan ternyata... Brak! Astagfirullahaladzim, aku berteriak untuk yang kedua kalinya karena kaget. Raka,
Pria yang tadi ada di kamarku, dia jatuh tersungkur pada bale-bale yang berada di depan warung. Aku menggigit bibir, menahan tawa. Sungguh, tadi itu sangat lucu. Wajahnya tiba-tiba saja memerah saat pandangan kami tidak sengaja beradu. Pasti malu, yakin aku. Ya Allah, Nak Raka tidak apa-apa, tanya ibu seraya berdiri. Tidak bu, tadi hanya kesandung batu, tuturnya. Segera duduk. Ibu manggut-manggut. Aku memutuskan untuk masuk ke dalam rumah, meninggalkan ibu dan si pria tadi, karena sudah tidak kuat menahan tawa. Setelah sampai di kamar, aku menutup pintu rapat-rapat, lalu tertawa cekikikan seorang diri, melepaskan rasa yang sedari tadi aku pendam. Sejenak, aku bisa melupakannya, kesedihan yang aku alami. Namun, tidak selamanya. Luka itu kembali terasa perih saat mata ini melihat setangkai bunga mawar plastik yang pernah diberikan Dimas padaku. Pantas saja, hanya bunga plastik yang dia berikan. Ternyata cintanya pun palsu, ujarku, seraya mengambil bunga itu dan melemparkannya lewat jendela. Waktu terus berjalan, hingga malam pun tiba. Aku hanya tinggal berdua dengan ibu setelah bapak pergi untuk selamanya. Gimana pertemuan dengan calon mertuamu, Ran? Kamu tadi belum sempat cerita loh, tanya ibu ketika kami tengah duduk berdua di ruang tengah. Aku yang sejak tadi tiduran di atas kursi kayu kini memilih duduk, sedangkan ibu baru saja datang dengan setumpuk pakaian yang hendak dilipat. Kita tidak cocok bu. Baru satu pakaian yang dilipat ibu, kini matanya beralih padaku. Tidak cocok bagaimana? Tanyanya lagi. Rani tidak bisa bertani bu, sedangkan keluarga mereka keseluruhannya petani dan bisa ke sawah. Lah aku, jangankan ke sawah, sawahnya pun kita tidak punya, ujarku lagi dengan lesu. Ibu menarik napas dalam lalu mengembuskannya kasar. Ada raut kecewa yang aku lihat dari wajah ibuku itu. Impian dia untuk melihatku jadi pengantin gugur sudah karena tidak mendapatkan restu dari keluarga kekasihku. Aku dan Dimas baru menjalin hubungan 1 bulan ini karena aku tidak ingin berpacaran lama-lama. Aku pun meminta Dimas untuk memperkenalkan aku pada keluarganya, juga untuk menjalin hubungan yang serius. Dimas menyanggupi dan akhirnya terjadilah pertemuanku dan ibunya tadi. Namun keinginan tidak seindah kenyataan. Aku tidak sesuai dengan kriteria calon menantu bagi keluarga Dimas. Juga yang ternyata Dimas hanya menjadikanku barang taruhan saja. Tidak apa-apa Ran, mungkin belum jodoh. Sentuhan tangan ibu pada punggung tangan membuatku menarik napas. Seraya tersenyum kecut. Bukan belum jodoh, tapi tidak akan berjodoh karena aku sudah tidak sudi untuk menjadi jodohnya. Jangankan untuk menikah, kenal saja aku sudah tidak mau lagi. Sayang, maafkan aku, baru menghubungi kamu. Tadi bapak menyuruhku untuk membantunya di sawah. Maaf ya sayang, sekarang kita bisa ketemu gak? Aku kangen dan aku ingin membahas masalah kita. Rasanya aku ingin muntah membaca pesan dari Dimas yang baru saja dia kirimkan. Kulirik jam yang sudah menunjukkan pukul 9 malam. Untuk apa lagi dia mengajakku malam-malam begini kalau bukan untuk melancarkan aksinya. Dasar cacingan. Ini sudah malam. Aku tidak bisa. Aku membalas pesannya. Kali ini saja sayang. Please, sayangku, cintaku, kekasih hatiku. Ini menyangkut masa depan kita. Aku berpikir sejenak dan mengangguk-anggukkan kepala seraya tersenyum. Bu, aku izin keluar sebentar ya. Mau kemana? Ini sudah malam Rania. Aku memanyunkan bibir seraya berpikir alasan apa yang harus aku pakai agar ibu mau mengizinkan aku keluar untuk malam ini saja. Sebelumnya, aku tidak pernah keluar malam. Jam gelapku hanya sampai azan maghrib berkumandang. Setelah itu,
Aku akan terus berada di rumah sampai matahari kembali menyapa. Mau ke rumah Mia, Bu. Ada sesuatu yang akan kami bahas, ujarku berdusta. Bahas apa? Tanya ibu lagi dengan mata dan tangan masih fokus pada pakaian. Lagi-lagi otakku harus bekerja keras untuk mencari alasan. Sebagai ibu sekaligus ayah, ibu sangat mengekang aku. Dia tidak akan pernah mengizinkanku untuk pergi tanpa alasan yang jelas dan logis. Bukan tidak percaya, tapi karena amat sangat sayang padaku. Aku anak satu-satunya dan perempuan. Tentu saja, kekhawatiran ibu melebihi kekhawatiran dirinya sendiri. Ada pokoknya. Ini rahasia Mia, Bu. Ya, boleh ya, Bu, ujarku, menangkupkan kedua tangan. Suruh Mianya datang ke sini, baru ibu percaya. Pundakku merosot dengan punggung yang bersandar pada sandaran kursi. Memang sangat sulit untuk membujuk ibuku ini. Tidak ada cara lain selain aku harus menghubungi Mia. Minta tolong datang sekalian menanyakan tentang rencana yang sudah kami bahas sore tadi. Mia, si Dimas ngajak ketemuan nih. Gimana dong, tanyaku lewat pesan. 1 menit, 2 menit, hingga 5 menit belum juga dibalas oleh temanku itu. Sedangkan Dimas, dia terus mengirimkan pesan, juga beberapa kali menelepon. Namun, aku abaikan. Aku tidak ingin mengambil keputusan sebelum Mia menjawab pesanku. Rania, setujui, kita eksekusi sekarang juga. Aku tersenyum melihat pesan dari Mia. Kemudian, aku pun menyuruh Mia untuk datang ke rumahku untuk meyakinkan ibu agar dia mengizinkan aku keluar malam ini. Tidak berapa lama, motor metik Mia terdengar dan berhenti di halaman rumah. Aku membuka pintu dan wanita seumuranku itu langsung masuk menghampiri ibu. Mau kemana malam-malam? Tanya ibu kepada Mia. Mau minta antar ke Pak Mantri, Bu. Aduh, wasirku kambuh. Butuh obat, ujar Mia dengan wajah melasnya. Aku melebarkan mata mendengar ucapan Mia. Tidak tanggung-tanggung, dia berani menjelekkan dirinya hanya untuk membantuku agar bisa keluar dari rumah. Astaga, Mia, masih gadis, sudah punya penyakit seperti itu. Obatin Mi sampai sembuh. Pantesan, Rania bilang ini rahasia. Ternyata kamu punya penyakit seperti itu, Mia. Iya, ibu, aku juga maunya diobati ke dokter. Tapi malam-malam begini, dokter sudah tutup. Jadi ke Pak Mantri saja yang deket. Mia kembali berucap. Boleh, Bu, tanyaku dengan tatapan memelas. Ibu melihatku dan Mia bergantian. Kemudian mengangguk, membuatku dan Mia tersenyum penuh arti. Buru-buru aku mengambil jaket dan memakai jilbab instan. Setelah itu, aku dan Mia keluar dari rumah, bersiap-siap untuk pergi. Gimana sama si Dimas? Tanya Mia. Sudah aku kasih WA, dia ngajak ketemu di saung sawah, milik Kang Dori, jawabku. Seraya memperhatikan jalanan. Astaga, nekat bener dia. Pasti mau minta aham-aham di sana dia. Yakin aku. Mia kembali mengeluarkan isi pikirannya. Aku bergidik ngeri, membayangkan bagaimana nanti hancurnya hidupku jika sampai kesucianku terenggut dan Dimas meninggalkan aku begitu saja. Pasti hanya penyesalan yang tertinggal. Terus gimana dengan si Darling? Dia mau gak bantuin kita? Tanyaku. Beres, dia sudah siap sedia. Bentar, aku telepon dia dulu untuk segera ke lokasi. Aku mengangguk, seraya terus memperhatikan jalanan yang minim penerangan. Suasana kampung sudah sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar bersahutan dari dalam sawah yang ditumbuhi padi. Rumah di kampungku ini banyak, tapi jarak antara rumah satu ke rumah lainnya sedikit berjauhan. Adapun berdekatan, pasti hanya 3 sampai 4 rumah saja. Setelah itu terhalang sawah dan barulah rumah warga yang lainnya. Untuk rumah ibu termasuk rumah yang terpencil.
Kami tidak memiliki saudara di sini. Saudara ibu berada di kampung sebelah. Itu pun hanya beberapa saja. Mi, itu motornya si Dimas tuh. Tunjuk Mia pada sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Di bawah cahaya rembulan malam, aku bisa tahu jika itu adalah kendaraan milik Dimas. Dia juga ada di sana, tengah menikmati sebatang rokok yang terselip di jarinya. Aku menghentikan laju motor, lalu bersiap untuk menghampiri pria itu. Kalau ada apa-apa, teriak sekencang mungkin, oke? Aku mengangguk, mengiyakan saran dari temanku Mia. Si Darling, beneran sudah ada di sana kan, ujarku, seraya merapatkan jaket yang membungkus tubuhku. Ada, udah, kamu jangan khawatir, kamu tidak sendiri. Mia menepuk pundakku, memberikan semangat. Aku mengangguk, seraya mulai melangkahkan kaki meninggalkan Mia di pinggir jalan. Jarak antara Mia dan Dimas cukup jauh. Aku harus berjalan sekitar 100 meter untuk sampai pada pria itu. Melihatku datang, Dimas langsung berdiri membuang rokok. Ia menyambutku dengan senyum yang manis. Aku memalingkan wajah, enggan melihat senyum dia yang penuh dengan kepalsuan. Sayang, sama siapa kesini? Tanyanya ceking ke belakangku. Sama Mia, tapi dia nungguin aku di sana, jawabku. Baguslah. Duduk dulu. Aku mau bicara serius. Dimas menunjuk jok motor agar aku duduk di sana. Aku pun mengikuti sarannya. Aku duduk seraya bersidekap dada. Sedangkan pria itu, dia berdiri dengan kedua tangan dimasukkan ke saku celananya. Tadi mamaku sudah cerita tentang kamu dan dia tidak menyetujui hubungan kita, ujarku mendahului dia. Dimas mengangguk. Tapi aku sayang sama kamu, Ran. Aku tidak mau kita berpisah. Demi Tuhan, aku akan mati muda bila jauh darimu, Rania. Sumpah demi apapun, rasanya aku ingin sekali masuk ke dalam lumpur bernyanyi bersama jangkrik lebih menyenangkan daripada mendengar gombalan Dimas. Sungguh memuakkan. Tapi ibumu tidak merestui kita, Dim. Sudahlah, kita jalan masing-masing saja, ujarku, masih berbasa-basi. Dimas menggelengkan kepala dengan cepat, membuat rambut gondrongnya menari-nari ke kanan dan kiri. Tidak, Rania, jangan bicarakan perpisahan. Aku tidak mau. Sebenarnya aku punya cara bagaimana agar kita mendapatkan restu dan bisa menikah secepatnya. Caranya, kita harus mungkin dengan kamu hamil. Apa? Bersambung.